Tuhan manggil mau ngapain sih? Tuhan manggil dalam penderitaanmu supaya satu, kamu ingat kembali bahwa kamu tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Yang kedua, Tuhan mau mengubahkan hatimu, mau memahat kembali, merancangkan ulang kembali hidup. Halo shalom teman-teman, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu dalam kondisi yang baik-baik aja. Kalau nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa kok. It's okay to be not okay, karena Tuhan kita selalu ada dan setia di dalam segala musim dalam hidup kita. Ya, teman-teman, ini adalah video pertama aku dalam memberikan renungan tentang firman Tuhan. Tapi disclaimer dulu ya, aku ini bukan imam, bukan juga pewarta. Aku ini hanyalah umat biasa yang mencintai firman dan berusaha membagikan apa yang ku dapat dari perenunganku secara pribadi untuk teman-teman. Biasanya aku membawa refleksi ini di TikTok gitu, di platform sebelah. Tapi karena satu dan lain hal aku udah jarang live di sana, sehingga aku mencoba untuk bikin live ya, bukan live ya sebutannya ya, membuat video renungan ini di YouTube gitu. Dan semoga apa yang kubawakan ini sungguh memberkati teman-teman semua. Teman-teman, hari ini aku lagi pengen bawain renungan dari Matius 15 ayat 21-28 yang berjudul Perempuan Kanaan yang Percaya. Teman-teman, yuk mari kita bahas satu-satu, kita bedah apa sih yang mau kita pelajari dari ayat ini. Peristiwa ini bermula dari seorang ibu yang datang minta tolong kepada Tuhan Yesus bahwa anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Buat teman-teman yang punya kitab suci, silakan dibuka. Punya iPad suci, silakan dibuka. Dan mari kita bahas sama-sama saat ayat per ayat nanti ya. Kita baca dulu satu full ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Teman-teman, mari kita fokus ayat per ayat yuk. Sebenarnya ayat ini mau berbicara tentang apa sih? Dan biasanya teman-teman yang lain membawakan firman Tuhan ini pasti biasanya yang sudah seperti teman-teman dengar adalah pengen menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang mengasihi anaknya, atau mungkin seorang ibu yang diuji imannya, atau kebesaran hati atau kebesaran iman dari seorang ibu ini. Tapi coba mari kita bahas per ayat yuk, mulai dari ayat 21 sampai 23 dulu yuk. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Teman-teman, saya jadi keingat ketika baca firman Tuhan yang di perikop ini, saya jadi keingat bagaimana peristiwa anakku waktu itu mau diambil sampel darah untuk cek bilirubin. Karena aku baru punya anak, umurnya baru 2 bulanan, masih lucu-lucunya. Saya sangat gemas sekali pengen main sama dia. Itulah kenapa saya tidak live lagi di TikTok ya. Waktu itu karena agak kuning, setelah 1 bulan umurnya, kita kan harus balik ke puskes untuk check up gitu ya, anak gitu dan ibunya. Dan agak kuning waktu itu sehingga dokter anak bilang, dan bidan konsultasi dengan dokter anak bilang bahwa ini harus dicek bilirubinnya. Di situ aku udah takut, aku udah bingung, aku udah khawatir anakku akan tidak tahan, karena orang dewasa aja banyak kan yang masih takut jarum. Ini anak yang nggak tahu apa-apa langsung mau ditusuk aja. Tapi demi kebaikannya aku mencoba untuk mengeraskan hati sebenarnya waktu itu. Tapi aku yakin aku nggak akan sanggup gitu. Aku pasti akan sedih dan menangis. Dan benar aja ketika diambil darahnya. For information ya teman-teman ya, mengambil sampel darah anak itu nggak sama dengan orang dewasa. Anak-anak itu lebih susah dicari pembuluh darahnya dibanding orang dewasa. Orang dewasa itu lebih gampang ketika ditusuk, sebelum ditusuk dicari-cari
Dapat. Anak kecil itu enggak, apalagi umur bayi sekitar 1 bulan, itu akan sangat sulit sekali teman-teman untuk nyari pembuluh darahnya. Sehingga bener aja, tusuk kanan nggak dapat, tusuk kiri nggak dapat, dan petugas bilang, Bu ini disusuin dulu ya, anaknya pembuluh darahnya kita nggak dapat gitu. Dan di situ kita nangis waktu proses penusukan itu, kita benar-benar nangis, tapi aku berusaha nguatin istri. Setelah selesai kita ke ruang tunggu gitulah ya, kayak ya yang agak sepi gitu. Kita di pojokan, kita nangis berdua. Kita nggak tega lihat anak kita sakit gitu, kita nggak tega lihat anak kita menderita. Dan saya yakin apa yang dirasakan sama ibu ini sama sebenarnya. Dia sangat menderita. Ya mungkin katakanlah anaknya menderita karena kerasukan setan. Tapi ibu itu akan terlebih menderita kok. Teman-teman yang baru memiliki anak gitu 1 sampai 4 bulan pasti akan relate banget sama apa yang gue katakan. Kita begitu, gimana ya? Rasa sakitnya itu sangat luar biasa, sehingga ibu ini mau nggak mau dia akan mencari pertolongan. Mungkin dia sudah berkeliling ke sana sini, sudah minta tolong tabib A, tabib B, imam A, imam B mungkin, tapi nggak satu pun yang bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga mungkin saya nggak tahu dia dengar dari mana tentang Tuhan Yesus. Dia dengan bilang bahwa mungkin ini adalah jalan terakhir gitu. Ini adalah harapan saya satu-satunya yang terakhir. Mungkin tadinya dia udah hopeless, tapi dia berusaha datang sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Dia terangin lagi. Makanya teman-teman kalau doa sama Tuhan agak subjektif. Supaya apa? Bukan supaya Tuhan tahu, supaya emosional kita ini benar-benar bisa keluar. Itulah tips membangun hubungan dengan Tuhan. Intermezzo sedikit ya. Dan kembali lagi ke bacaan. Dan ini membuat saya berpikir bahwa berapa banyak dari kita yang datang sama Tuhan dalam keadaan sakit, nggak enak, menderita, sedih, terluka. Berapa banyak? Sangat banyak teman-teman. Ketika kita dalam posisi nggak enak, ketika kita dalam posisi yang terjepit, kita tuh sangat gampang untuk ingat Tuhan. Karena memang Tuhan itu sumber pengharapan kita. Tapi bagaimana ketika kita lagi senang? Saya tidak lagi mendiskreditkan atau mengecilkan orang-orang yang lagi senang. Bukan berarti orang yang senang, orang yang lagi dalam berkelimpahan secara duniawi atau secara rohani pun, itu mungkin nggak semuanya lupa Tuhan. Ada yang ingat Tuhan, tapi ada juga yang terbuai oleh nikmatnya dunia dan mereka akhirnya jadi lupa sama Tuhan. Dan persentasenya lebih banyak mana? Orang yang senang atau orang yang susah datang sama Tuhan? Sudah pasti bisa dikatakan orang yang susah itu paling sering datang sama Tuhan. Kalau Tuhan membuat hidupmu hari ini nggak baik-baik aja, bersyukurlah. Karena kita sebagai manusia, pandangannya terbatas bahwa kalau hidup kita nggak enak berarti Tuhan nggak sayang. Kalau hidup kita senang, Tuhan tuh sayang. Akan sangat sayang sekali pandangan ini dibawa dan diyakini itu benar. Padahal lewat penderitaan itu adalah jalur berkat yang paling besar. Loh kok bisa kok kalau misalnya situasi nggak enak itu adalah jadi berkat. Teman-teman ketika hidup teman-teman lagi nggak enak, teman-teman datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan artinya teman-teman dipanggil sama Tuhan lewat apa yang nggak enak itu. Paham nggak teman-teman? Sehingga panggilan Tuhan itu adalah berkat. Tuhan manggil mau ngapain sih? Tuhan manggil dalam penderitaanmu supaya satu, kamu ingat kembali bahwa kamu tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Yang kedua, Tuhan mau mengubahkan hatimu, mau memahat kembali, merancangkan ulang kembali hidupmu supaya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, yang pasti indah dalam hidupmu supaya terjadi. So buat teman-teman, tidak ada yang namanya kebahagiaan atau berkat yang besar itu datangnya secara cuma-cuma. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendidik dengan peristiwa yang tidak enak untuk menjadikan kita anak yang bukan gampangan. Kita tahu pada akhirnya ibu ini memang menerima berkat, yaitu kesembuhan dari anaknya. Tapi kita nggak usah terlalu jauh dulu ke situ, kita mau bahas ini dulu. Dan di ayat 24 dan di ayat 25, mari kita lihat. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Teman-teman sering nggak ketika ada masalah,
Sudah pasti ya ketika ada masalah kita berdoa. Tapi sering nggak ketika merasa bahwa kayaknya doa kita tuh diabaikan? Sering nggak merasa bahwa kita tuh udah doa mungkin 5 tahun, 7 tahun, dan doa kita tuh yang kita mau nggak terkabul. Bahkan nggak jarang kita berdoa itu udah capek dan nggak tahu harus doa apa. Dan kita menjadi seperti ibu ini. Doanya sangat singkat, tapi sungguh-sungguh jeritan yang tulus. Tuhan mau mengajarkan kita bahwa dalam penderitaan akan muncul ketulusan, akan terbentuk hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan tanpa syarat, tanpa modus, tanpa embel-embel. Ini saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan teman-teman yang punya talenta berdoa dengan kata-kata yang indah. Tapi saya mau beri penghiburan kepada teman-teman yang tidak punya talenta itu. Teman-teman mungkin nggak bisa merangkai kata-kata yang indah untuk berdoa sama Tuhan, tapi berdoalah dengan tulus. Teman-teman yang punya talenta berdoa dengan rangkaian yang baik, tapi juga bukan tapi ya, dan juga dengan hati yang tulus, sehingga keduanya menjadi korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman nggak apa-apa kok kalau cuma berdoa bilang, Tuhan tolong aku. Ya memang sesungguhnya Tuhan sudah tahu apa yang kita rasakan. Karena mungkin teman-teman udah cerita dari 5 tahun lalu. Teman-teman mungkin baru mendapat masalah dan cuma ngomong Tuhan tolong aku. Tuhan pun sudah tahu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus berdoa tiap hari terus-terus kita menceritakan secara detail. Artinya mau membawa kita untuk ke relasi yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Tapi saya nggak akan cerita itu di sini. Akan saya bahas di video saya yang lain waktu. Tapi di sini saya mau tekankan bahwa ketika teman-teman sudah nggak tahu mau doa apapun, tidak perlu doa dengan yang indah. Doalah sesuai dengan ketulusan teman-teman sendiri. Dan ketika masa nggak enak itu datang, Tuhan sesungguhnya sedang membentuk hatimu supaya benar, supaya layak, supaya mampu menerima berkat Tuhan pada akhirnya. Kalau kita mau intermezzo sedikit di ayat 24 dia bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Kalau kita tarik sejarahnya, pada saat itu memang ketika Tuhan menjalankan karya keselamatan dia, melakukan karya pelayanan dia, mulai dari umur 30 itu, memang keselamatan ditujukan pertama-tama kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan berarti umat-umat lain nggak diselamatkan. Tapi belum saatnya. Seakan-akan perikop ini ayat ini mau mengatakan pada ibunya, ya nanti aku tolong. Tapi jangan sekarang ya, nanti ya. Karena aku harus fokus untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel dulu. Nanti aku datang. Tenang aja, aku pasti akan menolong semua umat, semua keselamatan bagi seluruh umat di bumi ini kok. Tapi nanti ya ketika karya keselamatanku sudah selesai di peristiwa kayu salib. Dia mau ngomong seperti itu. Tetapi ibu ini tahu bahwa Tuhan saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Izinkan saya cuma tolong aja. Tolong Tuhan sembuhkan anakku, habis itu udah aku gak mau ganggu lagi. Itu doang gitu loh. Itu doang. Tolong Tuhan, Tuhan tolong aku. Itulah yang dikatakan ibu itu. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 26? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Teman-teman, kalau teman-teman bingung kok Tuhan kasar banget ya ngomong anjing. Kalau kita harus melihat adat dan budayanya teman-teman. Anjing itu nggak di semua negara itu kasar gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia iya, karena ada sejarahnya tentang bagaimana Belanda zaman dulu, dan aku nggak mau bahas itu di situ. Bagaimana juga mungkin di Amerika anjing itu terkesan kasar gitu ya. Tapi mungkin di Jepang tidak, karena anjing itu menjadi binatang yang sangat disayang, yang pintar, mungkin adorable gitu ya. Di setiap tempat itu berbeda teman-teman. Tapi khususnya memang di zaman Yesus, anjing itu untuk sebutan orang di luar Yahudi, dan itu memang kasar waktu itu. Kenapa begitu? Karena ada budaya atau adat yang eksklusivitas bahwa orang Yahudi itu lebih di atas dari orang-orang non-Yahudi, apalagi waktu itu perempuan dari Kanaan gitu. Mereka merasa Kanaan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang buangan, ya sebutan bagi mereka adalah anjing. Tapi yang menarik di sini adalah setelah aku telusuri, bahasa Ibraninya atau bahasa aslinya itu adalah, kalau anjing sebutannya adalah tulisannya kuon, bacanya kon, KOO strip HN, kon gitu. Kon gitu. Nah, itu adalah sebutan anjing. Tapi menariknya di sini
translatornya ini yang dikatakan dan melemparkan kepada anjing, di sini disebutnya kunarion. Kunarion. Kunarion dan kon ini memiliki makna yang berbeda. Kon itu ditujukan kasar, yaitu anjing-anjing liar yang nggak keurus, yang mungkin menjilati borok-borok orang yang terkena kusta gitu ya, koreng-korengnya, dan itu memang kasar waktu itu. Tapi kalau kunarion ini berbeda. Ini berbicara tentang anjing peliharaan. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih spesifik. Contohnya kayak kalau bahasa Inggrisnya ayam kita bilang chicken, kalau bahasa Inggrisnya anak ayam kita bilangnya chick. Kalau misalnya kucing kita bilangnya cat, kalau anak kucing kita bilangnya kitten. Nah, sama ketika ayat anjing di sini di kata-kata anjing di sini di ayat 27 di ayat 26 itu mau berbicara tentang kurarion, yaitu anjing-anjing peliharaan, a puppy yang lucu. Tuhan mau bilang bahwa bukan lucunya ya, tapi Tuhan mau berbicara bahwa ada memberikan celah untuk dia berpikir, memberikan celah untuk dia merenung bahwa sesungguhnya dia tidak sungguh-sungguh menolak, tapi mau berbicara tentang sesuatu yang dipelihara, sesuatu yang baik gitu. Kalau teman-teman memelihara anjing, itu pasti kalau kita makan pernah ngalami bahwa anjing itu ada di samping kita gitu, nungguin kita kasih makan. Terus ya kita sayang kan, kita pelihara, kita jaga, kita bersihkan juga kotoran dan sebagainya macam. Anjing yang terurus ini beda dengan kon, anjing yang memang terkesan hina. Nah, tapi kok kan sama-sama anjing kok. Itu kan berarti sama-sama kasar dong. Kenapa nggak langsung ditolongin aja kok? Ini balik lagi teman-teman, ini adalah masalah POV yang berbeda. Kalau teman-teman dari sekian banyak perikop antara pembicaraan Tuhan dengan sang ibu ini, teman-teman cuma tarik garis, oh anjingnya doang gitu, cuma satu kata itu doang di ayat 26, dan di ujungnya pula kata-kata anjingnya doang, akan sangat disayangkan. Tetapi bagi kita yang mengenal siapa itu Tuhan kita, bagi kita yang punya relasi sama Tuhan, kita sungguh-sungguh bertanya pasti, pesan apa yang mau Tuhan sampaikan. Dan ini POV-nya berbeda. Ibu ini sangat bijak, bisa mengambil POV-nya, yaitu, iya benar Tuhan. Di ayat berikutnya, di ayat 27 dikatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan, Engkau saat ini tidak perlu mengkedepankan aku. Keselamatan itu memang didatangi pada umat Israel terlebih dahulu. Tetapi ada loh Tuhan, umat-umat Israel yang mungkin meremehkan karya keselamatanmu, yang tidak menganggap Engkau sebagai Tuhan, dan hanya menganggap Engkau mungkin dalam tanda kutip orang-orang yang tak dianggap, orang-orang yang menyamakan diri dengan Tuhan pada masa itu. Boleh dong Tuhan, iman-iman yang jatuh seperti ini buat aku aja. Aku nggak minta macam-macam. Aku nggak minta kaya. Aku nggak minta supaya hidupku diangkat, derajatku dia. Enggak. Aku cuma minta, Tuhan tolong sembuhkan anakku. Udah, that's it, that's all. Udah. Sedikit aja Tuhan, remah-remahnya. Tolong, aku percaya Tuhan pasti sanggup. Karena begitu besarnya permintaan ibu ini, kegigihan hatinya, dan ada kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya ada di ayat 22. Mari kita sama-sama kembali lagi flashback. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan itu dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Saya tidak tahu apa yang dipelajari sama perempuan dari Kanaan ini, tapi perempuan ini tahu siapa anak Daud, siapa Yesus yang adalah Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan anak Daud. Dia tahu berarti dengan persis Daud waktu itu menubuatkan tentang Yesus, berarti dia tahu juga tentang Yesus adalah Tuhan, dan itulah yang menyelamatkan dia. Kegigihan imannya menyelamatkan dia. Pengetahuan dia tentang siapa itu Yesus dan imannya tentang Yesus itu yang menyelamatkan dia. Maka daripada itu, ayat 28 Tuhan bilang, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Teman-teman, kalau teman-teman lagi ada dalam kondisi yang sulit, jangan pernah berhenti berdoa teman-teman. Kita mungkin sudah tahu Tuhan kita siapa, tapi kita harus mengalami Tuhan itu sendiri. Mengalami apa? Mengalami bahwa dalam penderitaan pun, dalam kesukacita pun, Tuhan tuh hadir. Lewat apa? Lewat setiap hal dalam hidup kita. Kalau Tuhan terkesannya diam aja, kita udah capek berdoa, tetaplah berdoa meski dengan kata-kata yang pendek.
Meski mungkin kita hanya kadang cuma doa Bapa kami, nggak apa-apa teman-teman. Karena lewat penderitaan Tuhan mau membentuk hatimu supaya murni di hadapan Tuhan. Tuhan mau kamu nggak menyerah. Tuhan mau kamu ikut Tuhan bukan karena iman yang transaksional. Tuhan mau kamu ikut sama Tuhan bukan karena dia dapat menyembuhkan anakmu, bukan karena dia dapat melunasi hutang-hutangmu, tapi karena kamu tahu siapa itu Tuhan dan kamu mengalami itu Tuhan dan kamu mendapatkan Tuhan itu sendiri. Kamu peroleh keselamatan itu. Tuhan mau kamu ikut sama Tuhan ya karena murni kamu cinta sama Tuhan. Kita manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan. Tetapi kita mampu untuk memilih bersama Tuhan. Dan itulah yang mau Tuhan bentuk lewat setiap penderitaanmu, lewat setiap peristiwa yang gak enak yang kamu bilang, loh kok Tuhan kok gak angkat, Tuhan kok gak jawab doa-doaku. Tuhan, aku setiap hari menderita. Firman Tuhan katakan lewat Mazmur, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Percaya teman-teman seperti ibu ini yang menabur dengan bercucuran air mata, dia menuai dengan sorak-sorai teman-teman. Anaknya sembuh dan itulah kebahagiaan paling besar dari seorang orang tua. Karena kebahagiaan itu relatif bagi setiap orang, tapi bagi ibu ini dia sangat sukacita sekali karena anaknya sembuh. Buat teman-teman yang hari ini dalam masa badai kehidupan, entah itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, tetaplah berdoa, curhat sama Tuhan akan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkinkah kamu lagi banyak hutang, mungkinkah kamu lagi bersalah dalam keadaan berdosa, mungkinkah kamu tiap hari ini dosa, besok tobat, besok dosa lagi, nggak apa-apa, tetap cerita sama Tuhan tentang segala sesuatu. Kamu bisa cerita tentang kelemahanmu, kamu bisa cerita tentang penderitaanmu, kamu bisa cerita tentang picik hatimu, kamu bisa cerita tentang iri hatimu, ceritakan semua sama Tuhan. Karena yang Tuhan mau dalam hidupmu adalah relasi, karena relasi itu membentuk hati yang baru, membentuk pola pikir yang baru, karakter yang baru. Di surat Paulus dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Pergaulan yang baik akan membuat kebiasaan yang baik juga. Dan itu ditentukan dari siapa kita bergaul. Dan itulah sebabnya Tuhan mau kamu bergaul sama Tuhan tuh nggak cuma sekedar datang karena ada maunya. Tapi sungguh-sungguh kamu mencintai Tuhan. Dan menghilangkan iman transaksional itu. Percaya kalau apapun yang Tuhan berikan itu sifatnya terbaik. Jalani apa yang ada depan matamu dan jangan terlalu berpikir bahwa bagaimana 5 tahun lagi, 7 tahun lagi. Berencana itu baik teman-teman. Tapi jangan sampai kita menaruhkan setiap prioritas hati kita itu di sana. Cintailah Tuhan, belajar melangkah bersama Dia dari hari ke hari. Tuhan akan ajarkan kamu, mengubahkan kamu. Karena lewat setiap peristiwa yang gak enak itu, Tuhan akan ubahkan setiap karaktermu, hatimu menjadi pribadi yang siap menerima berkat Tuhan. Karena tiba pada masanya nanti, kalau memang kamu udah pas waktunya, udah layak, udah pantas, oh iya, si A udah ini, oh Vian kamu udah siap. Tuhan akan kasih berkat itu dengan gampangnya kok. Bagian kita hanya membesarkan kapasitas kita. Berapa banyak hari ini orang-orang yang gak siap menerima berkat. Berkat itu malah luber, disalahgunakan. Dan hal ini membuat saya sebagai penutup ya, hal ini membuat saya terfikir tentang mamaku waktu itu. Aku mendoakan mamaku itu dari 2014 ketika awal aku mengenal Tuhan. Dan seperti jiwa baru pada umumnya, pasti bandel. Pasti sedikit dalam tanda kutip fanatik. Karena kita berbeda. Kita mau memaksakan idealisme kita, dogma kita, apa yang kita tahu kepada orang tua kita. Dan akhirnya berantem. Teman-teman tahu apa yang saya doakan pada waktu itu? Saya cuma berdoa, Tuhan saya nggak tahu gimana caranya. Saya sungguh-sungguh nggak tahu. Tapi hari ini saya berdoa lewat rosario waktu itu. Dan saya doakan rutin dari hari ke hari. Saya bilang gini, Tuhan saya nggak tahu gimana caranya. Tapi besar harapan saya dan besar iman saya, Tuhan, ketika mama saya meninggal nanti, saya pengen mama saya dimisahin. Diadakan perayaan Ekaristi. Adakanlah perjumpaan pribadi dengan mama. Biarlah mama bisa ke gereja bareng aku. Biar mama bisa percaya sama Tuhan Yesus. Apakah itu terjadi langsung? No, teman-teman. Mama saya meninggal itu 2020. 2020 mama saya meninggal. Dan itu menjadi peristiwa yang sangat melukai hati saya. Dan kalau ketika ngomongin soal mama saya tuh gak tahan teman-teman.
Tapi satu hal yang saya pengen flashback jadi intermezzo kan. Sebelum dia meninggal, sebelum mama saya meninggal itu 1 bulan sebelum dia meninggal, kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Bagaimana physical touch kita jalankan, quality time kita jalankan. Kita mulai sering ke gereja waktu itu sama pacar yang sekarang jadi istri. Kita bertiga ke gereja. Suatu kali mama bilang begini, Dek, katanya, kemarin mama mimpi. Mimpi apa, Ma? Kemarin mama mimpi, kayaknya papa dateng deh. Hah? Papa dateng? Gimana ceritanya? Karena papa saya sudah meninggal tahun 2015 ya teman-teman. Eh, iya datang pakai baju putih, semuanya serba putih, rambutnya panjang. Di situ aku merinding teman-teman. Di situ aku benar merinding. Saya langsung Google. Kurang ajar saya memang waktu itu selagi misa, tapi saya main HP karena begitu excitednya saya. Jangan ditiru ya teman-teman. Saya Google Tuhan Yesus dan waktu itu saya cari yang pakai pakaian putih. Saya bilang, "Mah, kayak gini bukan yang mama lihat." "Iya, Tiong," katanya. "Iya, Dek. Ini yang mama lihat," katanya. Dan di sini aku ngerasa kayak aku nangis berdua sama mama dan aku pelukan. Aku bilang, "Tuhan, segala puji bagimu, segala mulia bagimu, karena hari ini genaplah apa yang sudah kudoakan." Sorry teman-teman, saya terbawa perasaan. Karena hari ini Tuhan kabulin semua doaku. Hari ini mama sudah datang ke gereja itu sudah 1 poin. Mama itu mau duduk di gereja, mau mendengarkan ekaristi, mengikuti ekaristi itu sudah 1 poin. Saya sudah senang sekali dapat 2 poin itu. Dan mama bisa ikut sama aku tinggal secara sederhana. Itu sangat luar biasa banget gitu. Tapi hari ini Tuhan kasih perjumpaan pribadi dengan mama. Aku sangat memuji nama Tuhan waktu itu. Sangat bersyukur. Hatiku gembira banget. Dan seperti ya udah akhirnya nggak lama mama jatuh sakit lagi gitu ya. Dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit cuma dalam waktu 2 hari mama udah pergi gitu. Singkat cerita gitu ya. Dan ketika mama pergi, saya mau kasih kesaksian lagi. Benar-benar mama bisa dilakukan perayaan ekaristi di rumah duka. Aku yang ngurus semuanya bareng teman-teman komunitasku pada saat itu. Big thanks buat salah satu temanku yang udah repot-repot dan akhirnya semua terkumpul. Waktu itu masih zaman COVID ya. Dan akhirnya tergenapi semua apa yang ku doakan. So buat teman-teman saya pengen bilang begini bahwa ketika doa itu sudah teman-teman panjatkan, percaya Tuhan tuh dengar. Tapi Tuhan terlebih dulu mau merancangkan semuanya biar indah. Tuhan tuh mau menetapkan setiap step-stepmu supaya kamu sampai situ dengan baik dan selamat, nggak salah jalan. Ketika kamu sampai titiknya, kamu tahu itu semua bukan karena hasil usahamu, tetapi karena Tuhan bermurah hati sama kita. So buat teman-teman hari ini yang masih merasa, kok Tuhan nggak jawab? Saya mau tekankan hari ini, Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk menjawab. Bagian kita adalah terus berdoa dengan katakan, Tuhan tolong aku. Berdoa dengan hati yang tulus dan percaya penderitaan tidak hanya sebatas penderitaan. Penderitaan itu adalah berkat. Berkat untuk apa? Itu adalah salah satu cara untuk memanggil kita datang lagi sama Tuhan untuk hatinya diubahkan supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Buat teman-teman hari ini sebagai penutup saya mau katakan bahwa percaya, jangan tinggalkan Tuhan. Kita boleh katakan apapun sama Tuhan, kita boleh ceritakan apapun sama Tuhan, dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Mari sama-sama kita tunduk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh sama-sama mendengar firman-Mu bagaimana bahwa Engkau lebih menuntut kepada hati kami, di mana kami harusnya selayaknya berdoa dengan hati yang tulus. Engkau tidak memandang setiap kata-kata semata, tetapi lebih ke arah hati. Dan kami mengucap syukur atas setiap kehidupan kami yang unik dan ajaib, hebat dan dahsyat. Engkau jadikan kehidupan kami layak, bahagia, baik apa adanya. Meskipun keadaan kami pada saat ini gak baik-baik aja, tapi kami telah sadar Tuhan, bahwa lewat penderitaan akan ada berkat yang tak berkesudahan. Bagian kami berdoa agar Roh Kudus senantiasa menuntun kami supaya kami tetap ada di track yang benar. Tuhan, tambahkanlah iman kami supaya kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Engkau selalu menyertai kami senantiasa sampai seumur hidup kami, Tuhan.
Dan hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan jawab setiap doa-doa kami yang telah lama kami rindukan. Sehingga ketika waktunya tiba, kami sungguh-sungguh dapat memuliakan Engkau. Siapkan hati ini, perbesar kapasitas kami Tuhan. Supaya kami ketika waktunya tiba, kami sadar bahwa semua atas kemurahan hati-Mu dan bukan kehebatan kami semata. Terima kasih Tuhan, tetap sertai kami, atur dan tetapkan setiap langkah kami, supaya kami selalu dalam jalan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan pengantaran-Mu kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat ya semuanya. God bless everyone.